Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, salat tarawih, i'tikaf, dan salat id. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya bersandar dan bertawakal kepadanya. Semoga wabah corona ini segera diangkat olehnya. Akan tetapi, apabila kondisinya masih belum membaik pada bulan Ramadan nanti, maka apa tuntunan syariat tentang ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan dan hari raya Id, seperti sholat tarawih, i'tikaf, dan sholat Id. Ya, jadi buku ini ditulis sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini ya dari muka bumi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua kaum muslimin ya, dan memberikan kita kesehatan dan keselamatan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Sebagaimana sholat jamaah dan sholat Jumat di masjid ditiadakan sementara, demikian pula dengan sholat tarawih. Akan tetapi, kita masih bisa melakukan sholat tarawih di rumah, baik dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah dengan keluarga kita, tentunya dengan mengingat bahwa sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian, sebagaimana keumuman hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadh bi 27 darajah. Salat jamaah lebih baik 27 derajat daripada salat sendirian. Adapun untuk i'tikaf, maka ia tidak bisa dilakukan kecuali di masjid, ya. Jadi kalau salat tarawih bisa dilakukan di rumah, akan tapi i'tikaf tidak bisa dilakukan di rumah. Karena i'tikaf itu harus dilakukan di masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Janganlah kamu mencampuri mereka sementara engkau beriktikaf di masjid. Jadi i'tikaf itu di masjid. Walaupun demikian, hendaknya kita tetap menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat, membaca Al-Quran, dan berbagai amalan ibadah lainnya, terutama pada 10 malam terakhir bulan Ramadan untuk meraih pahala malam Lailatul Qadar. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar fil ashri al-awakhir min Ramadan." Ya, carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari Ramadan. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu ya ujawiru hadhil ashar thumma qad badali an ujawira hadhil ashar al-awakhir faman kana i'takafa ma'i falyathbut fi mu'takafih wa qad uritu hadhil laylata thumma unsituha fabtaghuha fil ashr al-awakhir wabtaghuha fi kulli witrin wa qad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tin." Ya, aku biasa beriktikaf pada 10 hari ini, yakni 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Akan tapi sekarang aku ingin beriktikaf pada 10 hari terakhir. Maka barang siapa yang beriktikaf denganku, hendaknya dia tetap di tempat iktikafnya. Sesungguhnya telah ditampakkan kepadaku malam ini, yakni ya, kapan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi aku lupa. Maka carilah ia di 10 malam terakhir dan carilah ia di setiap malam ganjil. Sesungguhnya aku melihat diriku sendiri sedang bersujud di air dan lumpur. Ya, jadi dari kedua hadis terakhir kita mendapatkan kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar itu letaknya di 10 malam terakhir bulan Ramadan dan di malam-malam yang ganjil. Ketika Nabi SAW menyebutkan hadis ini, ya, sesungguhnya aku melihat diriku sendiri sedang bersujud di air dan lumpur. Ya, maka pada malam ke-21 ya, hujan lebat turun di Madinah. Kemudian ya lantai masjid yang waktu itu tanah itu ya becek, sehingga ketika Nabi SAW telah menyelesaikan sholat subuh, para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW ya wajah beliau penuh air dan lumpur. Ya, jadi ya itu menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar pada tahun itu adalah malam ke-21 tersebut. Ya, akan tapi para ulama menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu ya berubah-ubah setiap tahunnya, akan tapi selalu terletak pada 10 malam terakhir bulan Ramadan di malam-malam yang ganjil. Tentunya ada banyak perbedaan pendapat dalam masalah ini, ya, kan tetapi kita ya tidak mau membahas ya perbedaan pendapat
dalam buku ini. Kemudian penulis berkata, kita tetap harus bersemangat untuk meraih malam Lailatul Qadar walaupun kita beribadah di rumah. Ya. Jadi walaupun kita tidak bisa sholat tarawih di masjid, atau pula ya kita tidak juga bisa i'tikaf di masjid, akan tapi kita tetap harus semangat untuk beribadah pada malam hari, ya, dan terutama kita harus semangat untuk meraih malam Lailatul Qadar, ya, walaupun kita beribadah di rumah. Sebagaimana keumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ya, jadi berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah bahwa ya salat malam di malam Lailatul Qadar itu, ya, ketika melakukannya karena iman dan mengharapkan pahala, maka orang yang salat malam di malam Lailatul Qadar tersebut akan diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka lafadznya umum, ya, mencakup orang yang ketika dia salat malam, salat tarawih di masjid ataupun di rumah. Kemudian juga, ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yang tidak ada malam Lailatul Qadar di 1000 bulan tersebut. Maka ya hal tersebut adalah lafadznya lafadz umum, sehingga walaupun kita melakukan amalan ibadah di rumah, ya, maka ya semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya lebih dari, ya, amalan ibadah di 1000 bulan. Adapun untuk sholat Id, jika kondisi pada saat hari Idul Fitri nanti masih belum memungkinkan untuk mengadakan sholat Id, yang ini tentunya harus menunggu arahan dari pemerintah berdasarkan saran dan masukan dari para ahli, maka tidak disyariatkan untuk mengganti sholat Id tersebut di rumah. Ya, ini karena sholat Id adalah syiar agama, dilakukan secara berjamaah di lapangan terbuka atau masjid, dan karena tidak ada qadha bagi orang yang terlewat atau ketinggalan melaksanakan sholat Id disebabkan tidak adanya dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya adalah sholat Id itu tidak ada qadha. Kalau misalnya sholat Id itu diadakan di lapangan atau di masjid, kemudian orang ketinggalan, kelewatan, ya, sehingga dia tidak sempat, ya, bisa ikut sholat, maka tidak ada qadha baginya, dia tidak harus mengqadha sholat Id. Sehingga kalau misalnya sholat Id itu ditiadakan karena adanya wabah corona ini, maka ya kita tidak harus dan tidak perlu untuk mengganti sholat Id tersebut di rumah. Demikian pula tidak boleh bersalaman atau berjabat tangan ketika hari Id dalam rangka mencegah penyebaran wabah corona ini, ya. Jadi ketika di hari Id, ketika kita silaturahim misalnya, ya, pembahasan tentang mudik atau pulang kampung insya Allah akan dibahas di, ya, pelajaran berikutnya. Akan tapi kalau misalnya, ya, keluarga kita itu ada di, ya, dekat rumah kita, tetangga kita misalnya gitu, ya, kemudian di hari Id mereka bertamu, karena tetangga ini tidak sampai terlalu jauh safarnya, tidak harus safar gitu, ya, maka harus dipatuhi arahan dari pemerintah. Tidak boleh salaman, ya, tidak boleh, maksudnya tidak boleh salaman, tidak boleh jabat tangan, ya, kan tapi mengucapkan salam assalamualaikum tetap, ya, tetap disyariatkan.
Kemudian pula ya arahan dari pemerintah lainnya harus kita patuhi, pakai masker kalau keluar rumah dan seterusnya. Maka ya demikian yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan buku ini di pertemuan berikutnya.